gimana Bun untuk kasus Pertama-tama tentunya kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari yang berbahagia ini saya berkesempatan untuk hadiri Polda dalam rangka acara donor darah yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Tentunya semua teman-teman media sudah mengetahui, kayaknya sudah cukup viral ya berita saya ya. Saya pribadi sebenarnya tidak menginginkan berita ini sampai naik ke permukaan. Tapi sebagai istri sah, tentunya saya perlu memperoleh satu perlindungan dan pengamanan buat saya. Saya juga kebetulan ada pengacara saya di sini, Bu Eli dan Pak Aflan. Tentunya sebagai istri sah, telah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya. Pelakor. Mungkin apa? Pelakor, Bu. Oh, pelakor ya? Iya. Pelakor itu artinya apa ya? Pengganggu rumah tangga orang ya? Laki orang. Hah? Perebut laki orang. Berebut suami orang, laki orang. Ya. Nah, tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. berapa aset Bun? Yang baru ketahuan satu. Kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati. Nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Yang satu itu Apa aja? Asetnya itu rumah di Bandung, bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu, ya kan? Tapi biarlah itu menjadi ranah hukum yang diwakili oleh pengacara dan pihak kepolisian. Saya hanya sebagai istri mengharapkan ada satu kebijakan dan ada satu laporan saya agar segera ditindaklanjuti, karena di sini menyangkut nasib saya dan nasib anak-anak saya. Bun, dugaan isuan perselingkuhan ini diketahui dari kapan sih Bun? Awalnya, Bu? Awalnya Bun. Sebenarnya sudah lama. Apakah yang dulu itu? Iya, sebenarnya sudah lama, tapi namanya sebagai istri, saya punya tanggung jawab moral terhadap keluarga, demi menjaga nama baik keluarga, nama baik saya, juga martabat dan harga diri saya. Tidak menginginkan sebenarnya masalah ini sampai ke permukaan, bahkan menjadi satu konsumsi publik. Tidak sama sekali menginginkan, tetapi saya merasa sebagai warga negara saya tidak sendirian, tapi saya bisa memperoleh satu keadilan, memperoleh satu perlindungan hukum. Oleh karena itu saya juga dibantu oleh pengacara, karena saya juga awam masalah hukum, saya dibantu oleh pengacara. Jadi perselingkuhan itu sendiri sudah dilakukan tuh lebih dari 2 tahun, dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etika baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu yang sebagai pelapor juga sadar bahwa ini mengakibatkan kehancuran rumah tangga saya, kehancuran keluarga saya. Mudah-mudahan mereka diberikan satu kesadaran. Allah membukakan pintu tobat untuk mereka semuanya, diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan suami saya bisa kembali ke keluarga dengan baik. Itu harapan saya. Tetapi dalam waktu yang 2 tahun ini tidak ada etikat baik dari mereka maupun dari suami saya, ya saya sebagai warga butuh perlindungan hukum dan hal ini. Bun, dengan orang yang sama kan yang 2 tahun yang lalu itu Bun? Masih sama. Masih sama perempuan muda itu ya Bun? Emang tahu perempuan yang mana? Yang dulu isu awal itu Bun, bener Bun? Masih Bun? Iya. Bun, berarti udah nggak serumah ya, Bun ya? Udah nggak serumah, udah. Yang jelas suami saya sejak kenal pelakor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa. Magic nggak? Ya, magic. Mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya, karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya. Apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya, juga orang tuanya kesulitan ekonomi.
Anaknya dia punya anak satu. Setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Anak-anak gimana Bun? Kan anak-anak Anak-anak, sudah pada besar ya. Ini ketika mengetahui masalah ini seperti apa sih Bun? Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar gitu. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan nggak pernah melihat ibu berantem sama bapak, tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap mungkin sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, zolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya dengan ujian ini, karena tidak akan mungkin terjadi juga ujian ini kalau bukan karena kehendak Allah. Dan Allah mengetahui jika kita juga tidak akan mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Kalau dari pihak sana saya nggak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke pengacara atau langsung ke polisian. Jadi silakan aja. Gitu. Alasannya kemarin nggak ada pesan karena pengen ketemu Bunda gitu, ataunya Bunda lagi di Nggak ada. Dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang. Jadi nggak mungkin tuh bisa menghindar gitu. Jadi jangan selalu mencari-cari untuk pembenaran. Kalau memang sudah salah ya mengakuilah kesalahan itu, karena Allah saja maha mengampuni. Masa kita enggak untuk memaafkan? Bun, dari Bun, pertemuan kemarin gimana sih? Kebongkaran perselingkuhan, akhirnya Bunda tahu tentang foto perselingkuhan yang ciuman itu gimana ceritanya, Bu? Sangat mudah. Pada ketika saya pulang ke rumah dengan niat untuk bicara baik-baik, dengan niat untuk menyelamatkan rumah tangga saya, dia malah pergi dan telepon itu ketinggalan. Jadi memang ini mungkin jalannya Tuhan, skenario Allah, sehingga telepon itu saya bisa peroleh semua data-data yang ada di situ. Oke Bun, ini kan dari pihak sana kan sudah sempat preskon ya punya. Dari Bunda sendiri menanggapi preskon dari pihak suami Tidak gimana? apa-apa, semua warga punya hak untuk memperoleh satu keadilan, untuk boleh membela diri. Cuma benar atau tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai dan juga pihak kepolisian yang berwajib, bahkan sampai ketika pengadilan pun nanti masalahnya juga akan terbuka semuanya. Bun, ini kan baru satu aset, artinya sudah menyelamatkan aset-aset yang lain, belum sih Bun? Sudah ngecek belum sih Bun? Takutnya Kalau kita menyelamatkan aset itu memang sih segala sesuatu itu punyanya Allah ya. Kita di dunia ini kan cuma dipinjami, tetapi jangan sampai kita menyimpang ke masalah-masalah yang berakibat hukum ya. Kalau aset mau diselamatkan, kalau memang ada etika orang itu mau menipu atau untuk mencuri atau memasukkan tanda tangan lagi, ya dia akan berhadapan lagi dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kalau saya mati, anak-anak saya mengalami hal seperti ini. Apalagi nanti yang dipalsukan, aset apalagi yang mau diambil gitu kan. Jadi ini juga salah satu saya memperjuangkan nasib dan hak anak-anak saya. Bun menyesalkan juga, Bu. 2 tahun masih dinafkahi nggak Bu? Sama sekali tidak. Tidak. Ada rencana Udah nggak? udah berapa tahun Bun tidak dinafkahi? 2 tahun lebih. Ujungnya ini akan proses hukum atau bagaimana? Karena masalah ini sudah saya laporkan ke Ando, maaf Dok. hukum, ya, biarlah ini menjadi masalah hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa hukum apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik. Bun, tapi sebelumnya sudah pernah bertemu secara langsung dengan si pelapor atau Pihak keluarga Pihak pelapor, keluarga suami pelapor. atau Pada apa? saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelapor, tapi pelapornya malah kabur ya saya. Ada rencana untuk gugat cerai nggak, Bu? Karena sampai saat ini Iya. belum ada etikat baik dari pihak suami dan pelapor. Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya, supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu ada hak bersama saya sebagai istrinya. Menyesal Jadi nggak? bukan berarti saya harus menceraikan sekarang atau saya menggugat cerai sekarang. Nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak saya. Jadi oleh karena itu saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut agar polisi juga di sini berlaku adil dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari Letkrim bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang memasukkan.
Bun, kalau Bu, berarti betul, kan kan udah dilaporin Bu. Dugaannya bukan Tahun suami. saya hidup sama suami saya kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas mungkin tanda tangan saya. Bun, statusnya kan udah tersangka keduanya Bun ya di Polres Iya, Jaksel ya. kenapa nggak mau didatangi? Hmm. Kenapa harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan itu yang tidak bisa diperbaiki. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelakor itu juga berani bertanggung jawab. Ya silakan serahkan diri kepada polisi. Ya, Bun, nominal aset yang di Banten itu berapa, Bun? nanti biar pengacara saya mungkin ada mau tambahan lagi. Ya, Boleh, boleh.